Perkenalkan, nama saya Jordan. Saya salah satu mahasiswa jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang metodologi penelitian. Kita masuk di bagian pertama, ialah definisi. Definisinya menurut beberapa ahli, menurut Nasir, metode penelitian ialah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah-masalah yang diajukan. Lalu ada menurut Sugiono, metode sebuah penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Lalu menurut Kamus Webster Internasional, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita kesimpulkan bahwa metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan dilanjutkan dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Lalu ada tujuan dari penelitian. Tujuan ini saya dapatkan dari Statistikian. Dari situs tersebut, tujuan penelitian dibagi dalam 3 jenis tujuan penelitian, yang antara lain, yang pertama adalah tujuan penelitian secara umum. Tujuan penelitian secara umum ialah yang pertama untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, lalu untuk membuktikan atau mengkaji atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Lalu yang ketiga untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Lalu untuk tujuan penelitian secara teoritis. Secara teoritis, tujuan penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis, atau maksudnya tidak bisa diterapkan karena penelitian ini hanya sebatas penelitian dasar atau basic research. Lalu ada yang namanya tujuan penelitian secara praktis. Untuk tujuan penelitian secara praktis ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan applied research atau penelitian terapan. Sekarang kita masuk di manfaat dari metodologi penelitian. Manfaat yang pertama, dengan menggunakan metodologi, peneliti dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. Yang kedua, menggunakan metodologi, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya karena pengambilan keputusannya dilakukan secara panjang. Lalu kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Lalu kita masuk di jenis-jenis metode penelitian. Jenis-jenis metode penelitian yang pertama menurut tujuannya. Menurut tujuannya, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian terapan dan penelitian murni. Untuk penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi dapat diterapkan. Lalu yang kedua, penelitian murni atau penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan sekedar untuk memahami masalah dalam organisasi secara mendalam. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung atau bersifat praktis. Jadi penelitian murni berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu.
Lalu jenis berikutnya ialah menurut metodenya. Menurut metodenya dibagi dalam beberapa penelitian. Yang pertama ialah penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. Contoh dari penelitian survei ialah penelitian untuk mengungkapkan kecenderungan masyarakat dalam memilih pemimpin nasional dan daerah. Lalu bisa juga digunakan untuk penelitian kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia. Yang kedua ialah penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Contohnya ialah penelitian untuk mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kebakaran gedung di suatu lembaga pemerintah atau di sebuah kota. Lalu ada penelitian untuk mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kerusuhan di suatu daerah. Lalu ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Contoh dari penelitian eksperimen ialah penelitian penerapan metode kerja baru terhadap produktivitas kerja. Lalu juga bisa penelitian pengaruh mobil berpenumpang 3 terhadap kemacetan lalu lintas. Lalu ada yang namanya penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik sering juga disebut metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Contohnya, penelitian untuk mengungkapkan makna upacara ritual dari kelompok masyarakat tertentu. Lalu tentang penelitian tentang menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Lalu berikut ialah policy research. Policy research atau penelitian kebijaksanaan merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan pada atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak dalam menyelesaikan masalah. Contoh dari penelitian ini ialah penelitian untuk membuat undang-undang ataupun penelitian untuk membuat pengembangan struktur organisasi. Lalu ada yang namanya action research. Action research adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien, sehingga biaya produksi dapat ditekan pada produktivitas lembaga dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Contoh dari penelitian ini misalnya penelitian tentang mencari metode mengajar yang baik, ataupun penelitian untuk mencari prosedur atau metode kerja dalam pelayanan masyarakat. Lalu ada yang namanya penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena suatu kejadian, kegiatan, dan produk. Contoh dari penelitian ini misalnya penelitian tentang keluarga berencana, ataupun penelitian tentang pelaksanaan suatu peraturan atau suatu kebijakan. Lalu ada penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian yang berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Contohnya, penelitian untuk mengetahui kapan berdirinya suatu kota. Lalu, ada penelitian untuk mengetahui perkembangan peradaban kelompok masyarakat tertentu. Lalu berikutnya ialah penelitian menurut tingkat eksplanasinya. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih atau independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, penelitian yang berusaha menjawab bagaimanakah profil Presiden Indonesia dari tahun ke tahun, ataukah bagaimanakah etos kerja dan prestasi kerja para karyawan di suatu departemen. Berikut ialah penelitian komparatif. Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan sesuatu. Contohnya, adakah perbedaan profil Presiden Indonesia dari waktu ke waktu, ataukah
penelitian tentang perbedaan kemampuan kerja antara lulusan SMK dan lulusan SMA. Lalu ada penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Contoh, apakah ada hubungan antara pengaruh insentif terhadap prestasi kerja pegawai. Lalu jenis-jenis metode penelitian yang berikutnya ialah menurut jenis data dan analisis. Dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, ataupun kalimat, ataupun skema dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau scoring. Oke, kita sekarang masuk ke penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau upaya lebih untuk menekunkan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Tujuan dari metode ini adalah pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji atau yang akan dikaji. Metode ini disebut juga dengan metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola, dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Ciri-ciri dari penelitian kualitatif ialah menggunakan lingkungan alamiah untuk sumber data, lalu mempunyai sifat deskriptif analitik, tekanan pada proses bukan pada hasil, bersifat induktif, dan mengutamakan pada makna. Lalu kita masuk di penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Ciri-ciri dari penelitian ini ialah menggunakan pola berpikir deduktif. Logika yang dipakai adalah logika positivistik, maksudnya lebih ke arah sains ataupun dapat dibuktikan kebenarannya. Proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Penelitian melibatkan penghitungan angka ataupun kuantifikasi data. Peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan objek penelitian. Hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi, lepas dari konteks waktu dan situasi. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang baik. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Yang kedua, memuat konsep dan teori. Yang ketiga, menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang uniform. Lalu, bersifat rasional. Maksudnya di sini penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan juga kecermatan dari penelitian. Hal itu sangat penting karena suatu karya ilmiah harus dapat menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa harus membingungkan. Lalu, bersifat objektif, maksudnya di sini karya ilmiah harus menunjukkan fakta dan juga data dari setiap hasil analisisnya, sehingga tidak memiliki kecondongan subjektivitasnya. Sembilan kriteria penelitian menurut Crawford. Yang pertama, penelitian harus berkisar dikelilingi masalah yang ingin dipecahkan. Maksudnya penelitiannya tidak lari kemana-mana, fokus pada keliling masalah yang ingin dipecahkan. Lalu penelitian sedikitnya harus mengandung unsur originalitas. Maksudnya harus dijamin keasliannya, bukan merupakan plagiat dari penelitian yang lain. Lalu penelitian harus didasarkan pada pandangan ingin tahu. Penelitian harus dilakukan dengan pandangan terbuka. Penelitian harus didasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum dan pengaturan.
Penelitian berkehendak menemukan generalisasi ataupun dalil. Penelitian adalah studi tentang sebab akibat. Penelitian harus menggunakan pengukuran yang akurat. Penelitian harus menggunakan teknik yang secara sadar diketahui. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang metodologi penelitian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.